karena biar bagaimana juga kan touring itu ada berbagai macam jenis mobil kalau di TBN ini kan. Dan dengan berbagai macam gaya touringnya masing-masing, tapi kan kita selalu mengutamakan itu adalah safety drivingnya. Nah, safety driving ini kan punya satu pola yang sama, hampir sama semua. Jadi itulah yang kita bagi ke teman-teman, dan juga itu yang mesti diikutin lah. Jadi sehingga pada saat kita touring di jalan ya semuanya aman. Nah, biasanya juga kami panitia atau panitia pelaksana, kita selalu menghimbau ke teman-teman sebelum touring biasanya cek-cek dulu nih mobil, ya kan, dicek lah entah itu mesinnya atau apanya sebelum touring. Jadi pas di perjalanan pun juga sudah aman. Kalau aturan masalah safety driving hampir semua lah pasti sudah, karena kan masing-masing punya klub masing-masing, dan pasti mengenai safety driving itu udah pasti hampir semua tahu. Berarti masih kondusif, hanya gue mudah diatur mungkin ya. Masih mudah diatur. Oke, kalau Jeremy Om gimana? Ada nggak sih kesan yang paling berkesan dalam selama touring di TBN ini di mana? Kalau berkesan sih kebetulan saya belum pernah absen satupun di setiap event TBN. Berarti 54-nya ikut-ikut semua ya? Wah, keren. Jadi kalau dibilang berkesan, bisa dibilang hampir semuanya ada kesannya. Karena dari awal kita cuman 25 orang kalau nggak salah. Bisa menggabungkan isi kepala 25 orang itu kan ada yang mungkin dari menengah ke atas, atau bahkan yang ya kita bisa bilang berlebih, tapi kita harus bisa pokoknya ikutin kita semuanya, karena kita udah ngatur yang terbaik, harus bisa dijalanin bersama gitu. Baik, berarti semuanya berkesan ya 54-nya ya? Berkesan ya. Tempat-tempatnya kan macam-macam juga. Pernah ke kapal perang kita. Oke, itu di mana Om? Di Kolin Lamil, Jakarta Utara. Oh, ada kapal Angkatan laut, armada darat. Berarti sebenarnya kalau kita eksplor Jakartanya banyak banget ya tempat-tempat sejarah ya. Dan nggak hanya museum ya, kita itu seperti itu. Pangkalan kapal perang RI, terus mungkin rumah Rengas Dengklok itu ya, rumah si Pitung pun ya budaya. Jadi kita nggak terbatas hanya ke museum-museum, tapi lebih ke keseluruhan mengenai edukasi, sejarah, budaya, semua yang bertemakan intinya pembumian Pancasila. Wah, menarik sekali ya. Kalau dari Om ini ada nggak yang paling berkesan apa? Sebenarnya semua kegiatan kami ini berkesan ya. Nggak ada yang nggak berkesan karena everybody happy. Semua happy, semua senang karena yang pertama kita berusaha menjamu teman-teman nih. Ya, teman-teman udah berusaha datang, ya kita jamu dengan baik. Sama seperti kita bikin keriaan di rumah kita, kan nggak mungkin kan teman-teman yang kita suruh kamu bayar makanannya, enggak dong. Kita yang siapin semuanya. Dan dari mana itu dananya? Dari sponsor semuanya. Dari sponsor. Ya. Tugas Om Jeremy berarti ya, Humas. Gitu. Tantangannya di situ jadinya gimana caranya kita membuat setiap event selalu gratis. Oke, mungkin itu ya tantangan terbesarnya ya. Itu tantangan terbesarnya. Kita juga bukan cuman bicara otomotif ya, kita 3 kali diundang sama rumah sakit. Oke. Untuk meramaikan launching atau launching produk obat dan lain-lain. Di situ kita minta apa satu? Edukasi kami mengenai kesehatan. Jadi teman-teman nggak cuma sejarah, tapi kesehatan juga sama. Benar. Berbagai macam. Yang penting ketika selesai eventnya itu bermanfaat bagi peserta. Yang penting bermanfaatnya itu ya, dan juga fun-nya juga Fun dan bermanfaat. Nah, Om, kalau untuk touring biasanya ada aturan khusus nggak sih dalam touring itu seperti apa? Kalau aturan khusus sih ya mungkin pas touringnya ya, karena biar bagaimana juga kan touring itu ada berbagai macam jenis mobil kalau di TBN ini kan. Dan dengan berbagai macam gaya touringnya masing-masing, tapi kan kita selalu mengutamakan itu adalah safety drivingnya. Nah, safety driving ini kan punya satu pola yang sama, hampir sama semua. Jadi itulah yang kita bagi ke teman-teman, dan juga itu yang mesti diikutin lah. Jadi sehingga pada saat kita touring di jalan ya semuanya aman. Nah, biasanya juga kami panitia atau panitia pelaksana, kita selalu menghimbau ke teman-teman sebelum touring biasanya cek-cek dulu nih mobil,
ya kan, diceklah entah itu mesinnya atau apanya sebelum touring. Iya. Jadi pas di perjalanan pun juga sudah aman. Kalau aturan masalah safety driving hampir semua lah pasti sudah, karena kan masing-masing punya klub masing-masing dan pasti mengenai safety driving itu udah pasti hampir semua tahu. Baik. Nah kalau ada nggak sih namanya apa saja sih yang perlu dilakukan tuh sebelum touring tuh? Selain tadi disebutin sama lu persiapan ini ya, keselamatan ya, cek-cek dan lain-lain sebagainya. Ada lagi nggak sih Om? Individunya harus sehat. Individunya juga ya. Pertama kita selalu menghimbau untuk tidur cukup. Oke. Walaupun panitia tidurnya kurang, panitianya malah kurang, tapi pesertanya harus cukup tidur, ya, cukup istirahat. Karena jam biologis kita juga 8 jam tuh harus terpenuhi dulu sebelum kita melakukan perjalanan konvoy. Karena kita sangat butuh konsentrasi, terutama untuk mobil di depan dan mobil di belakang kita. Yang kedua, yaitu tadi untuk kondisi mobilnya juga harus prima, ya. Kemudian sebelum kita memulai konvoy, bensin juga harus diisi full supaya tidak mengganggu rangkaian perjalanan kami gitu. Itu sih sebenarnya lebih kepada individunya kalau saya. Individunya ya. Itu berarti tips-tips kalau buat teman-teman yang mau touring nih, itu harus dicek juga individunya, dari diri sendiri sehat atau enggak, dan juga keselamatan juga mobilnya ya. Iya betul. Kalau sebenarnya nggak sehat ya kamu ikut mobil lain aja. Nebeng ya Om? Nebeng gitu. Kita selalu menyarankan seperti itu. Oh ya itu. Nah kalau Om Jeremy kan udah 54 kali nih ya ikut touring kan, semuanya diikutin ya. Ini selama ikut touring itu bawa mobil sendiri terus atau pernah nebeng-nebeng juga tuh? Sama macam-macam, bawa mobil sendiri pernah, nebeng pernah gitu. Karena kan ada satu titik di mana mungkin mobil kita bermasalah, atau di satu sisi juga kita suka ngumpulin itu karena kalau misalnya kayak seperti ini, event kali ini 50 peserta, kalau semuanya ada 50 mobil itu akan crowded sekali gitu. Jadi kita menghimbau untuk kalau memang bisa nebeng-nebengan silakan. Di situ pun juga kita bisa lebih saling mengenal, lebih solid satu sama lain. Gak cuman sekedar ini dari klub A, dari klub B gitu. Kita gabung, kita nggak peduli dia dari mana, dia siapa. Kayak gitu aja sih. Berarti pernah nebeng juga, pernah bawa sendiri juga. Tapi Om sebenarnya kalau untuk ikut komunitas ini, apalagi touringnya, wajib punya mobil dulu nggak sih? Atau bisa nebeng tadi, nebeng dulu baru punya mobil setelahnya? Nah gini, untuk bergabung di TBN Series ini simple sebenarnya. Harus punya klub dulu, harus anggota klub atau komunitas dulu. Oh, klub baru dulu bisa masuk TBN. Misalnya nih, kayak Mbak nih, pengen bergabung di TBN tapi belum punya klub atau komunitas. Mobilnya apa? Silahkan masuk dulu komunitasnya, baru bisa masuk ke TBN. Oh begitu. Kenapa? Karena benang merahnya yang kita pegang adalah klubnya. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa hal yang tidak kita inginkan, ketua umumnya atau pengurusnya yang kita japri. Oh. Ini anggota kamu nih begini, gimana nih? Ayo kita duduk bersama, kita selesaikan. Nah, benang merahnya itu satu, harus ada klub dan komunitas. Beberapa dari anggota atau peserta TBN Series ini juga sama. Datang ke kami ingin bergabung karena melihat berita-berita kami yang sudah puluhan di media online. Mungkin kalau bisa di googling Touring Bela Negara Series itu keluar tuh banyak sekali berita-berita kami, karena setiap kali event kita selalu membuat press release kan. Nah, mereka menghubungi Om Jeremy, terus Om Jeremy hanya menganjurkan mobilnya apa. Misalnya mobilnya Vios, udah cari klub Vios. Udah masuk bergabung, ya sudah, silahkan masuk ke TBN karena kamu sudah berbaju, sudah berwarna. Silahkan masuk ke TBN. Berarti sebenarnya TBN itu seperti apa ya? Federasinya ya? Federasi. Kita harus ada komunitas dulu, baru join ke TBN-nya. Bukan kita individual join ke TBN-nya ya. Nah biasanya kalau di saat ini ya Om, mobil apa sih yang paling mendominasi yang biasanya join? Avanza. Avanza ya? Yang paling banyak ya Bang? Iya, 36 klub Avanza di dalam TBN. Agia juga sama, sekitar 20 klub Agia. Pokoknya Agia aja lah. umum di jalan ya rata-rata pasti. Yang paling banyak di jalan ya saat ini ya. Tapi ada nggak sih teknologi terbaru dari otomotif yang saat ini mungkin TBN juga tahu dan juga lagi edukasi terkait otomotif tersebut? Electric vehicle ya. Electric Kita vehicle belum ya. lama kerjasama dengan Wuling ya untuk edukasi mengenai electric vehicle. Kira-kira tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu. Juli tahun lalu. Juli tahun kalau nggak salah. Itu jadi kita kerjasama sama Wuling.
mereka menjelaskan tentang electric vehicle tuh nggak perlu takut sih, karena kan kita kadang awam ya, kok serem ya mobil listrik. Nah, pihak Wuling ini menjelaskan lebih ke EV itu seperti ini, electric vehicle itu seperti ini, kelebihannya seperti ini, ya kekurangannya memang seperti ini. Tapi dengan yang sekarang lagi booming, semua di mana-mana EV, apalagi sekarang gitu. Masuk di 2026 ini, kayaknya hampir di jalan semuanya kebanyakan EV. Bener. Tapi kalau di TBN sendiri udah banyak Om. Iya, EV. dua peserta ada kita dua peserta. pakai EV, electric Oke. vehicle. Nah sebenarnya kalau dari pengalaman Om nih ya, kan kalau EV itu kan kita harus ada port chargingnya ya, sedangkan port charging kan kalau misalnya kita agak pelosok dikit agak susah didapetin tuh. Itu gimana Om? Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke para peserta. Iya. Pada saat kita akan memulai konvoy, saya selalu menghimbau untuk diisi penuh. Entah itu baterainya, entah itu bensinnya, entah itu Iya. solarnya, pokoknya penuh. Begitu kita start touring, start konvoy, itu semua harus sudah full. Oke, jadi nggak perlu memikirkan bensin dan lain sebagainya lagi itu ya? udah bagian daripada si pemilik mobil. Itu udah checklist wajib Ya, ya ada tadi ya checklist sebelum wajib, tour ya. ya. Baik, kalau misalkan, nah tapi kalau aku penasaran Om terkait mobil-mobil yang memang lagi happening saat ini kan EV ya. Tapi ada kalau dari EV tuh kalau dari segi performa untuk mungkin Om touring ya, itu gimana Om? Ya gini, di TBN ini menarik nih. Menariknya adalah kita ini kan dari majemuk ya. Ada yang CC 1000, ada yang dulu pernah ada CC 600 ya, Suzuki ST20 ya. Cuman karena dia kalau touring selalu ketinggalan, akhirnya dia bilang udah deh, gue nebeng aja deh. Karena jadi gini, kita selalu mengatur susunannya adalah mobil yang CC kecil itu di depan, CC yang paling besar itu di belakang. Oh Jadi gitu. misalnya yang ikut mobil 1000 cc, 1500, kemudian ada 2000, 2500, 3000, ya udah. Yang di belakang commander atau di belakang road captain itu adalah mobil 1000. Setelah 1000, kemudian diurut kacang 1500, kemudian 2000, 2500, terakhir 3000 atau mungkin pernah kita ada Cadillac juga 6000 di belakang. Oh berarti terkait urutan di jalan aja Urutannya ada. tergantung cc. Oh ada alasannya ya, bukan cuma ya harus, bareng-bareng ya. kita jalan. Karena yang cc gede kan digas sedikit dia ini. Nah, supaya dia nggak terlalu melaju ke depan, itu di depannya ditahan sama mobil yang 3000 cc. Ah gitu, baru tahu nih. info Saling baru. saling mendorong lah. Bener ya. Secara psikologi saling mendorong. Jadi yang 1000-nya juga nggak lambat-lambat bener, karena di belakangnya 1000 dia paham ada 1500 yang lebih gede. Nah, Om, itu kan menarik sekali ya. Mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu ya kalau ada aturan-aturan seperti itu. Kira-kira ada aturan-aturan lain nggak sih Om dalam touring tuh yang tadi seperti disebutkan ada aturan untuk positioningnya, CC-CC-nya dan lain sebagainya. Ada lagi nggak sih Om? Kalau di majemuk kayak kita itu lebih ke susunan pertama CC, kadang juga urutan kendaraan. Misalnya sedan ke makin lama makin besar. Oh, Karena kan iya, jarak iya. pandangnya, jadi kita bisa melihat ke depannya gitu. Apabila di depannya ada kenapa-napa atau trouble, Iya. kita bisa langsung dengan mudahnya menghindar. Dan sama satu lagi transmisi. Yang Oke. matic selalu di depan, yang manual di belakang. Oh, Karena itu- powernya lebih gede yang manual daripada yang matic. Oh, berarti di depan tuh emang yang less 1000 cc powerful ya? automatic itu pasti di depan. Di paling depan. Yang belakang yang lebih powerful nih. Yang powerful. Oh, berarti dari CC, transmisi dan juga ukuran ya. size mobilnya juga mobilnya, jadi pertimbangan ya untuk touringnya. Sama satu lagi, jangan lupa harus ada HT atau komunikasi. Ah, itu HT, peraturan di iya. komunikasi. Touring wajib lah itu. Wajib ya buat tuh. Iya, HT. karena kan buat komunikasi antar mobil kan. Iya. Takutnya yang depan ngerem karena yang belakangnya nggak punya HT, main nyeruduk aja gitu kan. Nah itu perlu lah. Berarti setiap touring tadi kan misalnya ada 50 mobil tuh dibagiin satu-satu Om. HT itu. 50. Setiap Biasanya pemilik bawa. wajib pinjem atau punya HT. 300.000 Iya. handphone 8 juta, 15 juta ada. Bisa. Gini, bahasanya mungkin lebih gini, punya mobil masa nggak bisa beli HT. Oke. Paling murah 300.000. Dan kita lebih ke kenapa itu terbentuk dengan sendirinya, karena kan eventnya hampir setiap bulan lah. Oke. Kita bisa bilang setiap bulan, jadi mereka pun udah terbiasa, jadi kayak malu sendiri. Gua nggak punya HT sendiri nih, misalnya gitu. Susah sendiri nanti ya Susah komunikasi sendiri, ya. iya. Oke.